Pagi teman-teman, jadi hari ini saya lagi ada di Singapura dan kita mau ke Rainforest Wild Asia yang ada di Singapura. Jadi Rainforest ini dia baru buka 12 Maret. Jadi pas video ini harusnya dibuat itu paling baru sebulan 2 bulan dari official opening ya guys. Oke, jadi di video ini saya mau kasih lihat teman-teman experience di Rainforest Wild Asia. Jadi kita mulai dari sini dulu ya guys. Jadi di sini aku ada di Khatib Station, line warna merah di Singapura. Di Khatib Station ini mereka punya shuttle bus langsung ke Mandai guys. Jadi Mandai itu tempat rainforestnya dan dia itu agak jauh dari perkotaan, makanya kenapa Khatib, karena shuttle-nya gampang. Kalau misalnya teman-teman datang ke Singapura tinggalnya di Orchard, itu ada direct line, paling 8 MRT stop bisa ke sini. Nah, sehabis keluar dari MRT langsung belok kiri ke arah station exit A, atau teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah ini nanti ada apa kayak stikernya, tinggal ngikutin aja guys. Nah, kita tinggal ngikutin, dia itu langsung mengarah ke arah bus stopnya. Jadi bus stopnya itu setiap interval 15 menit dan harganya $2,5. Bisa pakai sama lah EasyLink, Visa. Saya kurang tahu guys. Nah, kenapa saya tiba-tiba ke Rainforest? Karena adik saya lagi datang. Let's go. Ini dia lagi datang ke Singapura. Nah, ini kebetulan hari ini hari Minggu, jadi kita bisa pergi bareng ke Rainforest. Oke, ini kayak udah lumayan ada antrian. Di sini juga ada apa? Dikasih penunjuk arah. Nah, just a few more steps dan queue-nya ada di depan sana guys. Oh dia, ini beli makanan sarapan karena pasti di dalam agak mahal guys. Udah, antriannya di sini, kita tinggal berdiri di sini dan nunggu. Udah datang guys. Jadi kita tunggu sekitar 5 menit. Tunggu 5 menit. Jadi kan interval tadi saya bilang 15 menit. Ya, ini lagi naik. Setahu saya $2,5 guys, tapi kita lihat nanti. Karena saya baru pertama kali juga naik ini. Oke guys, jadi bayar ya $2,5 seperti yang tadi saya bilang. Lagi antri. Oke guys, kita udah di bus. Jadi dari sini itu nanti dia akan stop di beberapa stop. Cuman kalau kalian mau ke Rainforest itu cuman satu stop guys. Turunnya di opposite Bird Paradise. Tapi kalau misalnya turunnya di Singapore Zoo itu ada beberapa stop. Sorry, tapi aku lupa di stop yang keberapa guys. Jadi ya, kalau teman-teman ke Singapura Zoo, make sure kalian cek dulu naiknya berapa stop. Tapi kalau ke Rainforest kayak saya, itu satu stop aja ya guys, dari Khatib. Oke guys, kita langsung aja masuk. Jadi habis turun bus, naik eskalator, langsung straight forward ya, langsung sampai di tempatnya di depan sini. Tapi ini baru jam 8.53, sekitar 7 menit lagi baru parknya buka. Jadi parknya itu bukanya jam 9 pagi guys. Jadi sambil nunggu, mungkin aku cerita sedikit. Oh, udah boleh masuk ya? Udah boleh masuk. Oke, kita masuk dulu guys, kita masuk dulu. Padahal ditulisnya jam 9 guys, tapi sebenarnya mungkin beda 7 menit, nggak gitu masalah, jadi udah boleh masuk. Oke guys. Oke guys, kita baru scan, langsung masuk ke sini. Begitu masuk, kita mesti disanitasi dulu guys, karena ini kita kan kotor ya, kita kotor. Jadi kita harus disanitize dulu. Disanitize, nih. Disanitize dulu. Rasa kuman guys, terasa seperti bakteri. Aku mati guys, aku mati. Ya, bercanda bener. Ya, kita udah disanitize, sekarang kita masuk guys. Langsung ada air terjun palsu.
Itu kayaknya rombongan tour deh, guys. Ramai banget. Oke, anyway, Rainforest Wild Asia ini karena dia kan experience baru, bedanya dengan zoo dan yang lainnya itu saya kurang tahu apa, tapi yang jelas dia itu nggak murni cuman binatang, guys. Jadi dia ada campuran nunjukin gimana experience di dalam rainforest. Jadi kayak trail-trail di rainforestnya, ya kan, kayak naik jalan bebatuan, ya kayak lewatin batu-batu, lewatin sepertinya ada trail sedikit di sana. Dan juga binatangnya walau nggak sebanyak di zoo, di sini katanya binatangnya itu nanti bisa ada roaming around gitu. Jadi kayak dia bergerak bebas. Cuman saya nggak tahu sebebas apa. Jadi sebelum saya datang, saya jujur saya biasanya nggak ngecek video-video lainnya karena saya mau dapat true experience yang saya ngerasain itu gimana gitu. Jadi saya nggak tahu sebebas apa binatangnya. Nanti kita lihat sama-sama, guys. Oke, di sini ini sambil nunggu rombongan tur ya, guys. Ramai banget. Oke, jadi di sini itu ada ikan, langsung disuguhin ikan arwana sih, guys. Dragon fish, ikan arwana. Tuh, kolam ikan arwana. Nah, lu udah selesai di sanitize? Udah bersih ya? Udah bersih, Udah dari bersih. kuman-kuman. Dari kuman-kuman, bakteri. Yeah. Oke, mari kita lanjut. Oke, guys, begitu dari tempat ikan arwana, ini kita udah langsung disuguhin pilihan pertama. Jadi di sini ada 2 jalur yang kita bisa pilih. Jalur pertama itu jalur yang lewat log crossing track, guys, sekitar 100 meter. Katanya nanti lewat banyak kayu-kayu gitu kali ya, log crossing track. Tapi kalau teman-teman nggak mau jalan yang naik-naik kayak gitu, mungkin ada juga yang kayak elevated walkway. Jadi bisa juga lewat jalur sana gitu. Tapi kita udah sampai sini, pasti kita naik yang ini, guys. Let's go. Ini udah kayak trail running ya, tapi trail runningnya di tempat wisata. Wah, bahkan di sini juga bisa single lane, guys, single track, antri kayak udah kayak trail running. Jadi kita mau jalan juga nggak bisa, single track, antri, guys, antri. Serasa UTMB. Itu dari belakang. Nah, bagus lah ya, guys, bagus. Oke, kita lanjut. Ya, ini beneran. Jadi rainforest ini kita dikasih live experience bersama dengan Rainforest Trail Experience kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jalurnya ke sana. Ini apa? Unlock the power of belief. Cuman tulisan. Ya, sama kayak di trail ya, guys. Jadi kita dikasih kayak marking kayak gini biar nggak lost. Jadi jalur tadi itu untuk exit. Cuman tadi saya cuma kasih teman-teman lihat kalau di Rainforest Trail Asia ini kita dikasih experience gimana berjalan di trail. Oke, kita lanjut ke log crossing track. Di sini harus agak berhati-hati karena dia bisa jadi licin. Jadi make sure teman-teman pakai sepatu kalau ke sini ya. Nah, di sini kita akan lewatin jalur bebatuan, guys. Jalur bebatuan. Nah, kalau yang bawa anak, make sure anaknya digandeng. Yang bawa orang tua juga make sure orang tuanya digandeng. Atau hati-hati lah minimal. Ini nggak hujan ya, jadi nggak selicin gimana. Jadi kalau hujan nih pasti bakal licin banget, guys. Ya. Lanjut. Foto yuk. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita turunan. Dibanding ke sini bayar, lu tinggal ikut aku trail running aja. Kemarin aku lewat tempat kayak gini. Yang aman-aman aja, guys. Sama kok, ini mau trail manapun
lu ke tegal kayak gini pasti licin juga sih guys. Sebenarnya sama aja sih ya, cuman mungkin lebih proper dikit lah ya. Jadi kayak kayu-kayunya dihilangin ya. Tapi menurut aku Singapura keren sih, dikasih trail experience yang yang aman. Jadi kalau misalnya yang beneran trail yang raw itu kan mungkin agak bahaya buat anak-anak ataupun orang tua ya. Tapi kalau di sini itu bagus Singapura. Ini dikasih lihat wood, dikasih experience gimana berjalan di rainforest. Wow, tuh bisa lihat sana juga nih, lihat sini. Nah, streamnya guys. Turun sampai ke bawah. Antri. Kalau di trail yang sebenarnya itu kita nggak harus antri untuk lewatin kayu. Kalau di sini itu kita harus antri lewatin kayu. Ya udah guys, ke tempat trail aja langsung lewatin kayu. Tapi kayunya nggak secantik sini sih. Ini rapi banget kayunya kan. Di samping kayunya langsung ada stream kayak gini. Ya nggak selalu nemu sih kalau di trail kayak gini. Oke, downhill guys, downhill. Ini mah tempat aku nih guys. Kalau yang lain. Oke, ini adalah sesi pertama kelar. Log crossing tracknya sudah selesai. Ini kita nggak tahu menuju kemana nih. Ini ada 2 jalur ya. Kayak kita mesti ke sana deh. Dia ini masih pointingnya ke arah sana. Soalnya ini kayaknya kalau yang dari tempat tadi itu bakal turunnya ke sini, atau mungkin ini jalan balik kali ya. Karena kan tadi exitnya itu di sana. Jadi mungkin kita seharusnya ke sana. Gak apa-apa, kita bisa nyebrang lewat sini. Ya, dikasih tanda panah. Oke, log crossing track kita sudah kelar. Sekarang kita ke going open Padang. Sejauh ini kita belum melihat binatang apapun guys, kecuali ikan arwana. Ya, nggak tahu itu kita hitung sebagai binatang atau enggak. Kita hitung lah ya, ikan arwana. Oke, di sini ada Starship Track atau The Outpost. Outpost itu, outpost itu yang tadi guys, dia lewat jalanan di atas kali ya. Ya, dia lewat jalanan di atas. Atau kita melewati jalanan di bawah. Coba kita lihat, kita ambil jalanan di bawah kan. Karena itu yang di bold sama dia, warna kuning. Jadi saya asumsi itu jalan yang direkomendasi sama dia. Oke guys, jadi yang di bold tadi itu mengarah ke sini. Jadi ada juga yang ke atas sana. Atau mungkin ini tangga ke atas sana. Kita lihat. Oh iya benar, ini tangga ke atas sana. Oh, itu guys, monkeys. Akhirnya nemu satu. Kecil sih. Ada 2. Oh ada 2 ya, benar. Kecil sih. Nggak tahu teman-teman bisa lihat atau enggak. Nah guys, jadi kayak batu-batu kayak gini itu namanya the Kars guys, the Kars. Makanya ini katanya the Kars Loop. Dan ini kayaknya adanya banyak di Cina kali ya, atau Malaysia sebenarnya ada juga. Saya pernah lihat. Tapi kalau di Singapura kayaknya ini deh. Tapi ini buatan guys, buatan. Nah, tuh. Sebenarnya si monyet-monyet itu kalau mereka mau manjat ke sini tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya mereka stay di sana. Ini yang mungkin dinamakan dia nggak di dalam kandang guys. Jadi dia masih bisa ngeroam sedikit free lah dibanding kalau di dalam kandang. Nah, teman-teman bisa lihat. King. Monkey. Itu rajanya di atas.
Ini kayaknya kalau saya nggak salah baca, ini Francois apa gitu, Francois lemur ya, kalau nggak salah. Dan ini adalah spesies pertama yang ada di Singapura. Jadi ini dibawa ke Singapura. Teman-teman mungkin nggak akan bisa lihat ini di dalam zoo. Mungkin ya, saya bisa salah, tapi saya bisa jadi benar kalau saya nggak salah baca. Ini dia spesies pertama yang ada di rainforest di Singapura, sorry. Dan belum ada di zoo. Panas sih guys, panas. Yuk, let's go. Oh ya, ada orangnya di atas. Mungkin ini untuk maintenance. Jadi teman-teman orang staff itu ke atas untuk maintenance apa kars batu-batuan kars ini. Ya guys, yang tadi saya bilang benar ya. Jadi di sini Francois langur. Tapi bedanya yang saya bilang itu lemur ya. Tadi sebenarnya langur. Nggak tahu ya bahasa Inggrisnya lemur itu langur atau mereka itu spesies berbeda. Tapi ini yang pertama di Singapura. Ini antri nih guys, kayaknya banyak yang foto di jembatan di depan. Jadi pada antri hanya untuk nyebrang. Dan mas-mas di atasnya masih rock climbing guys. Dan saya sih yakin ini bisa dipakai untuk rock climbing atau bouldering karena ada nih 1, 2, 3 ada 3 line itu biasa tadi yang dipakai untuk apa main rock climbing. Jadi mungkin ada sesi di mana teman-teman bisa ngelakuin rock climbing, tapi I'm not too sure. Harus ngecek lagi di websitenya. Oke guys, jadi di satu ini cuman boleh 4 orang, 4 people biar aman. Dan ini kita jalan. Sambil rekamin dia guys. Kita lagi ngelakuin duty sebagai fotografer sekalian. Grooming. Oh, jadi si langur ini ya tadi ada pantatnya. Ini Francois langur ini mereka groom each other, huddling for comfort. Ya lucu lah ya, ini bener kayak gini. Ganteng juga ya. Ganteng. Oke, bye Francois langur. Kita lanjut guys, lanjut. Wah, lebih adem. Ternyata yang buat panas itu manusianya guys. Jadi karena semuanya pada antri di sana dan di sana itu terekspos banget dengan matahari, jadinya panas banget. Oke, kita lanjutin experience kita. Tapi kalau ke sini tuh harus pakai sepatu yang nyaman. Kenapa? Harus pakai sepatu yang nyaman. Iya, makanya harus pakai sepatu Hoka Trail Run. Kita ini kan sama seperti yang bilang, ini terrainnya sebenarnya terrain untuk trail run. Saya nggak expect tempatnya kayak gini karena seperti yang aku bilang ke teman-teman sebelum datang tuh aku nggak nge-research kayak tempat ini tuh bentuknya gimana karena aku suka surprises. Aku suka kayak lebih adventure lah saya untuk nge-explore sendiri. Ya, Pado apa ini beneran mirip banget sih. Jadi sebuah kesalahan aku datang dengan sepatu warna putih, guys. Padahal apa outfitnya udah ranger nih udah cocok ya. Tapi ya sepatu warna putih ini harus agak sayang sih kalau dibawa ke tempat kayak gini. Dan ini nggak hujan ya guys. Kalau misalnya kemarin hujan deras atau apa, bisa lebih parah terrainnya pasti. Ini tadi kita dari atas, itu orang-orang manusia di atas. Sekarang kita dari bawah, kita mau naik ke experience lainnya. Oh, kali ini baru kita naik ke apa? Namanya boardwalknya, apa treetop walknya di atas. Not sure bisa lihat apa, tapi let's see. Oh, di sini namanya Forest Floor Track. Gak ada jalur lain sih, memang ke sini. Soalnya tadi itu kita datangnya dari daerah sana. Kenapa nih? Grass. Oh,
Jadi kalau saya bilang tadi kalau misalnya hujan itu pasti bisa lebih muddy dari itu. Jadi bener, saya bilang mud off. Jadi teman-teman bisa brush dulu di sini, make sure mudnya hilang. Oke, bersih. Let's go. Tuh rangernya kasih arahan apa lagi? Oh, lagi bercerita kepada pengunjung tentang rock climbing di atas kayaknya. Lagi ngapain, Pak? Panas guys. Kita checkpoint dulu di sini. Jadi habis naik tangga tadi, teman-teman bisa masuk ke sini mengadem bentar guys, mengadem. Wah gila enak banget. Pengen saya perlu ini rasanya peluk. Let's go, sudah siap. Keluar yuk. Ke depan kayaknya ada barang. Panas. Ke sini. Panas. Boleh Coba. lah. Pasti kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Aku ambil aja. Kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Ya cuman view ke bawah kayak gini aja. Ini kan kita tadi datangnya dari sana ya. Tuh, yang suruh ke depan ngadem balik dia. Sengaja ini. Lu mau aku berpindah biar lu bisa ngambil AC-nya sendiri kayaknya. Ke bawah. Let's go, lanjut. Udah refresh lagi guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke forest floor. Nah di sini itu dikasih warning satu lagi, kalau teman-teman tuh nggak boleh bawa food and drinks, no food and drinks. Makanya sebelum masuk sini itu disediain kayak kantin di sana tempat ngadem tadi, biar teman-teman bisa recharge dulu, refresh dulu sebelum masuk ke sini. Nggak tahu kenapa nggak boleh, apa mungkin karena ada satwa-satwa yang bisa mencuri makanan, kurang tahu guys, kurang tahu. Tapi ini forest floor, kita masuk. Serasa di apa gerbangnya Jurassic Park guys, Jurassic Park. Kayaknya ada binatang di sini. Ya, bisa lihat di sini apa dibilang? Jamur. Forest floor, the forest is floor is dark and humid. Oh, jadi ada large animal nih, tigers, tapir, elephant sama deer bakal berkeliaran guys. Pasti ada juga lah ya, insect worm ini udah pasti. Ada juga jamur-jamur kecil lainnya. Saya sih nggak yakin ya, mereka ngebiarin harimau berkeliaran, tapi kita lihat. Masa dibiarin berkeliaran guys, harimau? Nggak mungkin ya. Kita lihat lah ya. Sini agak mendingan dikit karena mungkin orang pada kepanasan dan berhenti di kantin tadi. Yang lebih kosong guys. Oke guys, di sini ada kura-kura. Ada dua jenis ya, yang elongated sama yang Asian giant tortoise. Yang saya nemu itu nih apa? Dari gambar ini kayaknya yang elongated kayaknya. Itu di sini. Nah itu kayaknya elongated. Tuh, lagi buka mulutnya. Wah. Ada satu lagi guys yang lebih besar. Nah di sana. Lagi tidur dalam kayu guys. Lagi gendut. Ini apa? Taik ya. Oh, ini adalah patung taiknya si rusa guys. Ini kalau ini kancil. Ini taiknya kancil. Oke, kita lanjut lagi. Pasti banyak cacing. Oh iya, kalau tuh banyak lah. Karena lihat nih daunnya bolong-bolong. Ya, kalau ulat cacing nggak usah ditanya lah ya. Namanya di tempat kayak gini pasti banyak sekali. Sebenarnya gampang untuk mencari apa binatangnya. Tinggal ngelihat orang-orang pada berkumpul di sana, Dengar nggak? foto di area sana. Udah, itu pasti ada sesuatu di sana. Dengar lo nggak? Dari tadi ada bol gitu. Udah nggak ada. Nggak ada. Mungkin saya agak
susah pendengaran. Budak. Agak budak. Oh ya, saya mendengarnya guys. Sepertinya ada harimau di sana. Sepertinya guys, saya kurang tahu. Oke, tapi anyway yang aku mau bilang tadi itu kalau orang-orang berkumpul kayak gini itu menandakan ada sesuatu guys. Jadi nanti kita tinggal lihat ada binatang apa di sana. Yuk, kita lihat. Ayo kita lihat. Mereka menunjuknya ke sana guys. Kita lihat mereka menunjuknya ke sana. Oh, ada ini. Ini tuh rusa guys. Kalau kancil dia lebih kecil. Nah, jadi ini rusa. Nah, bukan kancil. Jadi saya kira kancil tadi, tapi bukan kancil. Lebih makan daun di sana. Nah, ini ada satu lagi nih. Nah, yang lebih dekat. Ini kayak kancil. Mirip kanguru ya. Sorry guys, ini kayaknya kancil kalau dari bentuknya. Iya, ada satu lagi. Coba kita lihat. Kalau dari bentuknya, sepertinya itu kancil guys. Kita balik ke board yang tadi dulu. Ternyata bukan guys. Harusnya itu rusa, bukan kancil. Saya salah. Kancil tuh mukanya bentuknya kayak gini. Dan tadi saya lihat di Google, dia itu kecil sekali bentuknya. Nah, kira-kira kayak gini, saya deketin ya. Nah, kira-kira bentuknya kayak gini. Kecil sekali. Jadi tampaknya yang tadi itu bukan kancil. Mungkin rusa ya. Tapi rusa yang apa? Saya kurang tahu. Ini guys yang lebih dekat lagi. Ini dekat banget nih. Semuanya lagi pada lihat. Kita cuman bisa ngerekord pantatnya doang karena kepalanya di depan sana. Itu guys lagi makan di sana. Ya, harusnya ini rusa bener, bukan kancil. Sampai sini nanti ada 2 jalur guys, satu forest floor track atau lewatin outpost di sana, apa boardwalk di sana. Kita kayaknya lewat sini aja guys. Di sini jalurnya moderate, tapi ya seperti biasa kalau yang dia bold berarti itu yang direkomendasi sama dia. Nggak ada yang mau lewat sini, semuanya lewat boardwalk. Tapi kita lewat sini guys. Yay! Yay! We pay for the experience. We pay for the experience, ya benar sih. Tapi kita nggak ngeliat apa-apa sih di sini. Nggak ada apa-apa. Coba ya, tadi ada satu rusa di sini kan seru. Burung mah di hawker center juga banyak ya guys. Hawker center juga banyak burung. Sial, sampai sini digembok guys. Gembok. Oh enggak. Sorry, gemboknya memang digembok, tapi ini kan bisa di pull guys. Nah, kamu seperti ini. Dia kayak mau ngerekam, jadi kita masuk aja, lanjut. Pull lagi. Wah, di sini ada warning yang satu lagi. Katanya do not cross, dangerous animal. Dari gambarnya harimau ya guys. Jadi di dalam sini itu ada harimau. Seperti yang aku bilang ya, aku sih nggak yakin dia akan ngebiarin harimaunya bebas, sebebas apa rusa tadi. Jadi ini masih dikasih kayak jaring-jaring di atasnya kayak gini untuk harimau. Tapi ya nggak kelihatan harimau ya, jadi mungkin di area satu lagi.
Cuman kadang kalau mungkin teman-teman beruntung, mungkin dia bakal keluar dari arah sini gitu kali. Oke, nothing to see here. Kita lanjut guys. Wih, ada yang nangis. Kena gigit harimau ya. Ya sebenarnya sama aja sih guys. Kalau teman-teman tadi lewat boardwalk akan jalan lewat daerah sini, sedangkan kita akan lewat daerah trailnya di sini. Itu bedanya guys. Nah ini tanaman fix ya. Tuh pohonnya tinggi guys. Big on fix. Fix are key species in rainforest ecosystem. They bear fruits. Jadi ada fix di sini, pohon fix. Oke, sampai di sini itu dibagi dua jalur lagi, kiri atau kanan. Kanan itu back to entrance, kita ke yang kuning. Jadi kita selalu follow yang kuning ya, Root Hollow Track 50 meter. Kanan ke exit, kita ke yang warna kuning. Jadi di sini walaupun kalau teman-teman lewat bagian trail itu kan agak kurang friendly ya untuk kalau bawa orang tua yang pakai wheelchair atau pakai baby chair. Jadi kalau misalnya teman-teman datang dengan kakek atau nenek yang mungkin di wheelchair ataupun dengan bayi, teman-teman bisa lewat jalur yang boardwalk tadi aja. Karena itu memang sengaja dibuat lebih friendly buat orang-orang bisa melewatinya. Oke, keluar juga guys. Oke guys, jadi di sini kita dibagi dua jalur lagi. Root Hollow Track masih lewat sini, tapi ditambah dengan tulisan Predator Track. Jadi mungkin tanaman pula, binatang-binatang yang lebih buas mungkin adanya di sini, which is termasuk kayak harimau gitu kali guys. Coba kita lihat. Ini nggak ada apa-apa. Oh, kalau yang dari boardwalk tuh nanti datangnya dari sini. Oke, kita lanjut ke Root Hollow Track. Ini sekarang kita turun ke dalam gua guys. Lihat mereka garuk-garuk. Jadi saya juga baru ingat tadi emang banyak nyamuk di sini guys. Udah digigit banyak. Salah aku nggak pakai obat nyamuk. Jadi kalau teman-teman datang mungkin boleh pakai obat nyamuk guys. Dalam cave. Aktif. Ya Pak Surat. Dia terlalu cepat guys, aku nggak bisa kejar. Nggak sambil ngejar, jalan aja. Gak ada harimaunya. Itu guys, harimaunya di sana. Oke, ke sana. Wah, gede. Wah. Wow. Yalah, wajar ditutup, kalau enggak ngeri nih harimaunya. Ya guys, kalau ini ada kayak kanopi jam kayak gitu. Jadi mungkin yang tadi aku bilang tuh bisa lompat. Bukan, tadi saya bilang rock climbing, tapi mungkin ada tempat bisa lompat dari kanopi juga. Tuh ya. Oke.
kita nggak tertarik untuk itu guys. Ya, kalau teman-teman yang tertarik untuk lakukan kanopi jump bisa tuh di sana dengan staffnya di sana. Harimau keluar lagi, turun lagi, lihat lebih dekat. Harimaunya keluar lagi guys. Jadi semuanya berhenti melihat harimau. Dia mutar-mutar terus. Ya, mungkin nanti kita di sana, mungkin nanti dia bakal lewat lagi. Mungkin ya. Mencari mangsa. Dia lihat, wah, kayaknya yang baju pink itu enak nih. Apa yang baju hijau ya? Mana lebih enak ya? Gitu. Kita ke sana guys, kita ke sana. Naik ke tiger mana cerita? Ya, kita naik ke sana. Nah, di sini predator track guys. Pantes harimau di sana. Ya, dekat banget ya. Kalau melihatnya dari sana. Gila guys, mencair. Panas banget. Teman-teman jangan deh datang ke sini jam 12. Ini jam 9 pagi udah sepanas ini guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke predator track. Luas ya. Predator track. Foto. Guys, lagi diliatin. Kayaknya yang baju coklat nih enak nih. Yang baju coklat nih enak nih guys. Cappuccino. Cappuccino ya. Pagi-pagi itu mau minum kopi dia. Ini kopi. Kita ini kopi guys. Kayak kita bisa nunggu sini, nanti pasti datang lagi. Dan tadi dia lewat sini terus. Kita bisa nunggu di sini guys. Nanti saya yakin dia bakal lewat sini lagi guys. Oke, datang lagi. Datang kan? Bener kan? Mana? Kita tungguin. Udah datang? Udah. Nah, datang nih. Nah, di sini guys. Wah, ya, gede. Direk banget. Wake up. Halo. Wah, dia mencari cappuccino. Direk banget guys. 2 kali size saya. Gimana perasaan kamu ketemu harimau? Saya merasa dia itu besar sekali dan saya pengen naik di atas harimau itu. Menunggangi harimau. Mungkin kalau mereka ngebuat bukan canopy walk tapi butterfly. Oh my god, semua mengincar cappuccino boy. Karena saya manis guys, manis. Wah, ini nanti viewers saya dihujat netizen. Kalau video ini publish, saya akan dihujat netizen. Dia jadi lupa guys mau ngomong apa Oh ya, saya mau menunggangi harimau tadi guys, saya bilang kalau misalnya mereka nggak buat canopy walk, mereka buat atraksinya itu menunggangi harimau. Itu pasti banyak yang mau. Mau nggak ya? Ini Guys, ada serangga juga. Gede. Semut ya? Semut atau apa itu gede? Gede. dia mau tunggu di sini. Ini masih mau ketemu harimau? Mau berapa lama melihat harimau? 1 jam. Ya udah. Bye bye. Kita tinggalin guys. Dekat dengan harimau guys. Wah, deket banget. Gede banget guys. Serasanya pengen masuk ke dalam. Dimakan nggak ya kalau kita masuk? Ngeliat ini pengen cemplung guys. Panas banget soalnya. Pengen nyemplung di sana. Ya segar banget. Ada harimau guys. Segar. Nah, patung harimau ya. Patung harimau. Jangan dibohongi sama dia. Suka bohong nih memang anaknya. Nih harimau. Patung itu.
Bagian sini sekarang ada namanya Dole Asiatic, anjing liar Asiatic wild dog. Pas soalnya nemu di sini guys, tapi lagi tidur dia. Kelihatan nggak itu di sana? Lagi tidur. Ya, gitu aja. Ini dari Predator Trek. Kita jalan ke sebelah kiri. Soalnya dia udah nggak ada apa tulisan yang bold kalau kita harus ke kiri atau ke kanan. Jadi ini kalau kita jalan lurus ini itu sebenarnya balik ke tempat forest walk yang tadi. Ini ada patung kelelawar di atas. Jadi mungkin di tempat bed tadi mungkin ada kelelawar kalau malam. Dan satu lagi. Mana? Mana? Itu angkat ya, oh. Angkat ya? Enggak. Ini. Di sini coba. Oh iya, di sini. Susah. Saya dari mata aja, kasat mata aja susah, guys. Lagi tiduran di sana. Dia nggak suka panas kayaknya. Lebih pemalas. Suka tiduran. Nih, kelelawar. Ih, asli. Iya. Hah? Tuh. Kena tipu, guys. Kena tipu. Ih. Kok ibu yo ho? Orang palsu. Kira asli, tapi sebenarnya tadi awal-awal saya juga kira asli, guys. Mirip banget soalnya. Sekarang harimaunya di sini, guys. Memang dari tadi yang menarik perhatian orang-orang itu cuman harimau, guys. Ini harimau. Ini tahu mau? Ya, lewatin jembatan kayak gini juga, guys. Bagian sini tuh tiger lookout, jadi kadang-kadang kayak tadi video yang tadi ada tiger bakal ngelewat. Ini di sanitasi lagi, guys. Oh, ini tapi di sana, guys, yang di sanitasi itu tigernya, bukan kita, guys. Karena tiger juga perlu dibasmi dari kuman. Kita di sanitasi lagi, guys. Oke, dari sini kita akan lanjut ke sebelah kiri, arah ke canopy, guys. Vincent, ya. Sialan. Dipanggil Vincent nyaut dia, guys. Dipanggil Vincent nyaut terus. Namanya beneran Vincent nih, guys. Sama nama kita, guys. Nama saya dengan dia sama. Makanya dipanggil Vincent, dia langsung nyaut. Ini siamang, guys. Siamang. Lagi ngobrol, guys. Lagi ngobrol. Siamang-siamang ini. Entah ngomong apa, guys. Ketawa dia. Oke, guys, kita masuk ke sini. Ih, serem banget. Yang rekam yang takut, guys. Serem banget. Gue yang takut bilang. Dia yang takut, guys. Masa siwa HP sih? Dia yang takut, guys. Dia takut. Mantap. Wow. Bisa nge-balancing nggak ya? Pam, hop, hop, aduh, aduh, aduh.
Aduh. Yang belakang ketawa. Hah? Aduh. Jatuh guys, jatuh. Aduh. Ganggu ya. Oh guys, ini ada monyet jenis yang lainnya. Dia lagi nyantai ya di sana guys. Nah, terekspos bagian agak sensitifnya dia itu, bagian putih-putih di sana. Tapi ya lagi santai ya di sana. Ekor dia yang pandai. Mana? Oh iya, di sana ada deer yang ada tanduk. Semua orang fokusnya ke monyetnya, tapi ada deer juga di bawah. Nggak tahu kalian kelihatan? Ya, baru nyebrang. Ada tanduknya. Oh, ya. Jadi bagian sini itu banyakan monyet semua guys. Bagian kanopi namanya, kanopi. Oh, bagian kanopi itu anak-anak pada main lompat-lompat di kanopinya. Nah, ini monyet yang tadi kita lihat namanya Big Bellies. Dia punya pipi ini ada bulu putih-putih. Ya, ini nggak ada apa-apa sih, cuman bagian bisa jalan ini, lari-lari di sini. Tuh. Goyang guys, goyang. Kita coba lari guys. Goyang. Pusing guys, pusing. Wah, udah tua guys, tua. Pusing darahnya bergoyang. Nah, kita lihat adik kita yang sedang terus. Aduh, ini anak yang cepat banget, pusing. Kita lihat si adik. Seru banget. Si adik gimana? Kok balik? Si adik bergoyang. Tuh, si adik. Susah guys. Aku lihat adikku, aku yang panas, bawa payung, bawa tas ini, bawa tas itu. Panas. Oke, nggak ada apa-apa lagi di sini. Bisa ke bawah itu? Nggak boleh. Bawah itu cuma staff. Berarti kita cuma bisa balik. Yuk, balik. Oke guys, ini kita mau jalan yang lebih panjang. Kita let's go. Aku nggak bisa jalan guys. Seru banget. Banyak. Videografernya nggak bisa ikut. Videografernya. Kesusahan guys, videografer kesusahan. Kesusahan. Ada siapa sih kan? Semua nakal guys, semua lompat-lompat sekarang. Semua lompat-lompat sekarang guys. Ayo kita gangguin lagi guys, kita gangguin lagi. Ayo lagi guys. Wah gila guys, habis main yang itu bukan cuma kepala aja yang pusing, tapi ini kita lagi jalan ya. Ini kita napak tapi masih serasa kayak goyang-goyang. Efek bandel, bolak-balik 5 kali. Efek bandel guys. Tapi mungkin faktor usia juga, udah mulai menua, jadi nggak sanggup yang ginian guys. Oke, ini kita keluar. Ini sistemnya menarik ya. Jadi sebelum ini nutup, kita nggak bisa buka pintu yang sana. Jadi pintu sini harus nutup dulu, baru kita bisa buka pintu yang sana. Gitu.
Ini ada sign-nya. Oke, kita lagi nunggu pintu sana kebuka dulu, baru kita bisa buka pintu ini. Jadi sign-nya masih wait. Oke guys, di bagian ini itu ada canopy jump. Jadi kalau teman-teman yang ekstra bayar ini, bisa lompat tuh dari atas sana, lompat ke sini. Ya, menurut aku sih kurang worth it ya. Kalau mau lompat kayak gini, mending aja lompat di New Zealand atau negara lain sekalian yang view-nya itu bagus banget. Kalau ini kan view-nya cuman itu restoran, cuman kayak gini guys. Jadi ya, menurut aku sih kurang worth it. Yuk. Ada orang Hah? Ada yang mau lompat? Boleh lah, kita lihat sekali ya. Kita lihat. Ayo saya juga penasaran mau lihat yang lompat tuh gimana. Biar sekalian viewers bisa lihat juga. Itu guys, sudah ada yang mau lompat satu di atas. Jadi ternyata di sini ada 20 meter sama 13 meter. Yang mereka itu 20 meter. Nah, katanya kalau yang 20 meter itu sebenarnya lebih gampang karena jarak ke bawahnya itu agak jauh. Jadi pas tarikannya itu agak lama. Jadi orangnya udah expect kayak gua nggak bakal kena bawah gitu. Tapi kalau katanya sebenarnya yang lebih ngeri itu 13 karena pas jarak antara 13 meter ke bawah itu terlalu dekat. Nah, jadi waktu untuk berhentinya itu mepet. Jadi lebih ngeri. Oke, dia udah teriak. Lompat. Agak pelan ya guys ya. Kurang cepat guys. Kurang cepat. Kurang ngeri guys. Harusnya dia free fall, jadi cepat. Ternyata lambat. karena dia ininya pakai alat. Ya, pakai alat ya. Mesinnya. Mungkin makanya tadi sekarang aku ngerti kenapa tadi guide-nya bilang 13 meter itu lebih ngeri. Karena 20 meter itu begitu dia drop sampai 13 meter, dia tuh udah melambat. Sedangkan 13 meter itu dia dropnya, dia kecepatan jatuh cepatnya itu at least lumayan cepat sampai kira-kira 7 meter di sini. Jadi ya sekarang aku ngerti kenapa 13 meter lebih ngeri. Emang dia bilang 13 lebih ngeri? Iya, tadi guide-nya bilang 13 meter tuh lebih ngeri dibanding 20 meter sebenarnya. Habis nonton mengerti kenapa itu nggak mengerikan. Jadi kesimpulan aku guys, nggak usah guys, not worth it, not worth it. Untuk bayar tadi kalau nggak salah saya dengar $30, cuman untuk kayak gini nggak worth it guys. Oke guys, lanjut guys, let's go. Tapi ini udah mau ke pintu keluar sih, tapi let's see mereka masih ada apa di sini. Oke guys, di bagian sini tuh harusnya dia ada sunbear, tapi setelah kita lihat-lihat nggak ada sunbearnya. Jadi it's not our luck today untuk lihat sunbear, tapi ya kita lanjut perjalanan kita. Oke, dari sini itu ada 2 jalur lagi, jalur ke AIA Fatality Bound sama Upper Stream Track. Kita mau nggak lewat sini aja? Upper Stream. Rupanya ada ini juga, bears. Ya, tapi nggak ada bearsnya. Ada sun bear sama honey bear, tapi nggak ada bears dari tadi. Yuk, let's go to the boat color kayak biasanya. Upper Stream Track di bawah guys, moderate 120 meter. Oke, Upper Stream Track itu ada ngelewat stream kecil kayak gini guys. Kalau ini sungai beneran sih enak ya, kita bisa berhenti untuk minum airnya dulu atau cuci muka lah. Tapi ini entah air dari mana, nggak berani guys. Bagus ya Singapura ya, mereka ngebuat apa experience kayak gini, karena nggak semua orang bisa ke hutan gitu, karena satu dan lain hal mungkin takut keamanan dan susah diakses. Dan ini mereka buat rainforest buatan di dalam kota, di dalam negara Singapura. Dari orang dari semua kalangan bisa menikmati pengalaman ini. Oke, di sini ada sun bear lookout, tapi nggak tahu ada bearnya atau enggak. Kita bisa coba lihat. Kalau kita beruntung, kita bisa lihat bearnya. Kalau kita nggak beruntung, ya nggak bisa. Tapi menurut aku sih nggak ada bearnya karena nggak ada orang di sini guys. Kalau ada, pasti ada orang di sini.
Iya, kosong guys. Ya, kosong, nggak ada. Let's go. Kurang beruntung hari ini. Kita bisa lanjut ke sana dan belok ke bawah. Nggak tahu airnya dari mana. Oke guys, ternyata perjalanan kita belum berakhir karena di sini ada Sunbear and Tapir Lookout. Mungkin ini angle lain untuk ngelihat Sunbear. Tadi kan di sana nggak ada. Mungkin ada di sana. We never know. Tapi yang menarik di sini ada Crocodile Bridge. Aku penasaran, kita bisa nggak melihat buaya di sini? Karena di Indonesia mah gampang cari buaya. Oke, let's go. Kita lihat Crocodile Bridge. Let's go. Nah, ini tempat untuk melihat Sunbear sama tapir. Tapi ya karena nggak ada orang, nggak ada binatangnya harusnya. Let's continue. Jadi harusnya ada di sini dan di sana kan ada kayak bola-bola gitu. Setahu aku beruang itu dia suka main bola-bola kayak gini, guys. Tapi lagi nggak ada di sini, guys. Nggak ada. Udah mulai panas. Ini udah setengah 12, guys. Jadi bentar lagi kita harusnya kelar dan bisa balik. Ini tempat lihat Malayan tapir. Tapi tapirnya juga nggak ada, guys. Nggak ada tapirnya. Ini tapir. Not our day today. Nggak ada tapirnya. Jamur nggak sih itu? Jamur. Ini jamur. Ngapain guys ini jamur? Let's go. Kita lanjut, guys, lanjut. Kita lanjut ke Crocodile Bridge. Semoga kita at least bisa ngeliat buaya, guys. Ngapain kita lihat buaya? Ini buaya. Buaya darat. Tadi makanya aku bilang sebenarnya mau lihat buaya gampang. Di Indonesia, di Singapura itu banyak buaya. Nggak usah sampai ke rainforest untuk ngeliat buaya. Salah satunya. Tapi kamu bilang aku cappuccino, jadi cappuccino apa buaya? Apa buaya buaya cappuccino ya? Oh, ini tapir. Ini guys tapirnya. Gede. Besar banget. Besar. Lihat guys, tapir. Lagi duduk santai guys, tapirnya. Ya. Lagi nggak beraktivitas, cuman nyantai di sana. Gede sih tapirnya. Di Singapura itu kadang di perumahan tiba-tiba bakalan ada muncul berita, tuh ada tapir lewat, ada orang ngeliat tapir. Jadi ada juga tapir yang masih liar di Singapura. Walaupun teman-teman taunya Singapura itu kayak perkotaan, tapi kadang masih bisa ada tapir yang muncul secara random. Nah, coba kita bisa lihat. Kita kasih lihat nih tapir. Itulah guys. Jadi kalau tempat tapir ini agak berlumpur karena memang tapir suka di tempat yang kayak gini. Oke, kita lanjut ke Crocodile Beach, guys. Lumayan gede banget ya tempat ini. Aku sih nggak nyangka ternyata segede ini tempatnya.
Jadi asumsi aku paling sekitar setengah jam, 1 jam tuh udah bakal kelar. Ternyata belum kelar guys, belum kelar. Oke, menuju ke Crocodile Bridge guys. Crocodile Bridge. Nah kalau mau balik ke Upper Stream Track bisa lewat sini. Tapi ya kita lanjut ke Crocodile Bridge. Nah ini harusnya Crocodile Bridge-nya guys. Ya. Tapi kok kayaknya nggak ada krokodilnya guys. Nggak ada krokodilnya guys. Iya. Nggak ada krokodilnya. Yap. Crocodile Bridge tapi tidak ada krokodil. Oh tapi ada yang foto ke arah sini guys, mungkin di bawah sini semuanya pada foto ke arah sana soalnya. Mari kita lihat, mari kita lihat guys. Oh, nggak bisa melihat dari sini. Kita lanjut lagi. 走，你看这孩子，你看他都走到那儿了，你还管我？ Nggak ada guys, nggak ada. Saya kira ada, ternyata nggak ada. Nggak ada. Jadi orangnya ternyata cuma foto view doang, view orang ngelewatin jembatan kayak gini. Ya, tapi nggak ada krokodil. Oke, let's go. Ada yang nakal. Kita lanjut. Sayang banget sampai sini nggak melihat krokodil sama sekali. Oke. At least teman-teman tahu kalau di sini tuh teman-teman bisa lihat krokodil, bisa lihat beruang, walaupun di vlog kali ini kita nggak sempat untuk melihat dua binatang itu. Lanjut guys, lanjut. Sekarang kita ada di Lower Stream Track. Kayaknya sebentar lagi perjalanan kita di Rainforest Wild Asia ini sudah mau berakhir guys. Ya kayaknya udah mau berakhir. Dan just nice lah, udah mulai panas banget juga soalnya. Udah pengen kabur dari sini. Oke, Lower Stream Track itu tempat tadi. Dari sini kita pergi ke sebelah kanan, cavern atau exit. Apakah ini semua yang bisa kita lihat di sini atau ada tempat lain? Cave kan tadi kita udah lewat cave. Terusnya dia ada kayak cave, terus kayak ada pokok. Kita tadi lewat cave. Tapi kita bisa lihat peta ini. Iya. Ya ternyata ini yang dibilang sama dia ada cave tuh di sini, the cavern. Jadi memang masih sejalan dengan apa jalan kita tadi, habis dari peta di sana langsung ke sini. Masih sejalan guys, masih sejalan. Kalau dia sebelum traveling tuh dia suka ngeliat dulu, jadi dia tahu make sure dia nggak miss out on something gitu. Ya bagus juga lah, balance kan. Jadi aku tahu masih ada bagian cave, jadi belum kelar ya guys, belum kelar. Oh iya, itu cave-nya guys, cave, caverns. Mungkin saya stop di sini karena dia pasti mau foto guys, pasti mau foto, bener kan? Bener. Oke, kita stop di sini, kita foto dulu guys. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke area gua, area cavern guys. Let's go. Di sini sejuk.
sejuk sini. Sama seperti kalau kita masuk cave yang asli, itu juga kayak gini, sejuk. Apalagi di cave itu kan kadang dia punya kayak lubang-lubang kayak gitu, lubang-lubang tempat udara masuk itu bisa jadi dingin banget. Kalau ini dinginnya itu saya yakin buatan guys, karena ada generator listrik di sini, di belakang sini. Jadi ini palsu ya guys. Tapi ya, they make it as if ini beneran suasana di dalam cave. Let's go. Mungkin agak antri dulu guys untuk masuk. Ini ada miniatur cave. Oh enggak, saya kira miniatur. Ternyata ada kecoa guys. Ini kayak kecoa Madagaskar deh. Nah, nggak tahu kelihatan apa nggak gelap. Ada kayak kecoa. Bener nggak kecoa Madagaskar kan? Nah ini ya bener. Kecoa Madagaskar. Ini saya tahu karena saya pernah lihat di akuarium di Jakarta guys. Yang di Neo Soho saya pernah lihat ada fishing cockroach. Jadi makanya saya tahu kalau ini adalah Madagaskar cockroach. Cavern di sana, tapi di sini ada something else. Kita lihat. Oh, ternyata ini di kaki guys. Nah, lebih jelas mungkin. Lebih lucu kecoa yang ini ya guys dibanding kecoa yang kita nemu di Indonesia di selokan. Kalau kecoa Madagaskar nggak apa-apa deh, kita piara. Enggak. Kalau Nggak ada yang lucu, kecoa tidak ada yang lucu guys. kecoa Madagaskar lucu guys, karena jauh-jauh dia dari Madagaskar ke Singapura sama Indonesia. Ya kan, kita harus merawat mereka dengan baik seperti layaknya ketika kita punya tamu dari Madagaskar datang ke negara kita harus menyambut mereka dengan baik, bukankah begitu? Saya tamu dari Medan. Ya kan, kamu tamu dari Indonesia, saya tidak menganggap itu berbeda gitu. Kalau kamu dari Madagaskar, saya harus menjamu kamu dengan baik. Baiklah. Oke, anyway, ini udah di dalam cavern. Ya sama lah ya, ada stalaktit kayak gitu di dalam cave. Kelawar. Mana? Entering quiet zone. Mungkin kelelawarnya bagian sini guys, karena kelelawar tuh biasanya dia nggak suka berisik. Karena kan dia punya frekuensi cara berkomunikasi mereka itu tinggi. Mungkin teman-teman udah nggak bisa lihat aku ya, udah gelap banget nih. Karena cave-nya udah gelap banget. Anyway, lihat sini aja. Jadi bisa jalan dari sini. Aku akan lewat sini, ada dua jalan. Aku akan jalan ke sini. Ini walaupun teman-teman lihat kayak tertutup kayak gini, sebenarnya suasananya dingin ya guys, dingin. Karena dipasang AC dan di bagian kaki ini juga ada lubang-lubang kecil keluar AC. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau panas. Nah di bawah itu ada ikan, nggak tahu kelihatan apa enggak. Gelap sih, gelap. Jadi mungkin sorry kalau teman-teman nggak bisa lihat. Nah ini ada ikan, saya coba deketin ya. Nah ini ada ikan. Tapi mungkin teman-teman nggak kelihatan. Nah, kalau ini lebih kecil di sini. Oke, kita lanjut guys. Ya ikan. Jadi ikannya adalah blind cave fish. Oh jadi ikan-ikan di dalam cave ini mereka itu buta semua guys, makanya dibilang blind cave fish. Pantesan tadi kalau saya kasih teman-teman lihat di sana, dia itu nggak bergerak, diam aja dia di sana. Jadi penasaran mereka kalau minta makanan itu gimana. Guys, cuman mau bilang kalau Singapura tuh keren banget. Gimana caranya coba mereka bisa ngebuat gua buatan kayak gini. Mirip banget dengan gua asli. Detailnya itu loh. Detailnya. Gila sih, keren banget Singapura. Keren. Wah, thank you dibantu pencahayaan biar saya bisa kelihatan. Cuman mau bilang keren banget Singapura.
Gerak outdoor luar. Wow. Jadi by right di sini kalau teman-teman bisa lihat tuh bisa ngelihat saltwater crocodile. Itu kan makanya tadi dibilang crocodile bridge kan di sana. Tapi sayangnya lagi nggak kelihatan crocodile. Saya yakin tuh dia masih di dalam kandang sana. Mungkin belum dikeluarin guys. Mungkin dia tidur. Itu bukan. Itu Oh iya, bener. Itu krokodil guys. Benar-benar itu krokodilnya. Dia lagi tidur. Nah masalahnya krokodil itu dia nggak bergerak ya. Jadi susah untuk melihat dan dia itu bentuknya sama seperti kayu. Benar itu krokodil bener. Matanya jeli cuy, jeli matanya. Padahal minus. Oke, itu teman-teman bisa lihat kalau itu moncongnya. Nah itu badannya. Ini coba saya zoom. Itu ada krokodil, saltwater crocodile. Ya. Dia cuma nyantai di sana aja sih, nggak gerak dia. Di sini itu mungkin bisa kedengaran ada kelelawar kali kalau beruntung. Ini dibuat ada suara-suara kelelawar mungkin untuk meng-attract mereka biar yang asli mau ke sini guys. Ternyata benar guys, ada satu kelelawar di sana lagi tidur. Kelihatan nggak ya? Gelap banget di sana lagi tidur guys. Nanti aku coba zoomkan di video. Nanti aku zoomkan kasih teman-teman. Di bagian sini ada ular guys. Mereka pada berkumpul di sana karena hangat guys. Jadi dikasih lampu kan hangat, makanya pada berkumpul di sana semua. Bukan di bagian-bagian lain, tapi menutup di sana. Oke guys, ini kayaknya udah mau keluar. Dia nggak kasih tunjuk ke arah mana lagi, tinggal exit aja 40 meter. So, jadi cave ini udah bagian paling akhir dari Rainforest Wallacea ini. Nah di bagian sini ada scorpion guys. Juga di sana, tapi sana bagian atas agak gelap dia. Kelihatan. Aku jongkok. On the other one, Sunston. Oke, kayaknya ini sudah mau keluar. Wow, view ini. Ini kayak di gua apa? Yang di Jogja ya? Gua Jomblang ya? Atau apa? Jombang apa Jomblang? Memang Singapura hebat, semua dibuat nama dia. Dia nggak punya, bisa dia buat. Luar biasa. Jadi di sini itu ternyata fotonya gratis kalau pakai HP. Tapi ada official photographer juga di sana untuk foto biasa lah. Nanti pas keluar tuh nanti kalau mau beli bisa beli. Cuman This one I do the AI generator animal photo. AI generated here. Yeah, yeah. Okay, let's try. Let's try. AI generated photo. Just take picture here first. Clear, right? Okay. Katanya di foto sini nanti di luar bakal ada AI generated. Let's try. Oke, jadi katanya di sini ada dua foto ya. Satu AI generated di sini, satu yang foto Oculus di atas. Videos, I mean the photos at the exit entrance. Yep. In the exit. Ya. Jadi seperti
seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya ini gimmick-gimmick lah. Nanti hasil fotonya itu nanti akan ada di entrance. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli bisa beli pulang. Cuman yang aku mau highlight di sini untuk foto yang ada di sini tadi, sebenarnya kalau teman-teman pakai HP itu nggak harus bayar dan fotografernya juga mau bantuin, baik sih. Cuman ya cuma mau bilang keren banget Singapura bisa mereplikat ini semua. Udah aku nggak tahu berapa kali aku mengulang ini, tapi aku bener-bener amazed banget dengan apa langkah-langkah yang dilakukan Singapura untuk mendorong turisme di negara mereka. Terlepas mereka nggak banyak gunung, mereka bahkan nggak punya gunung. Terlepas mereka nggak punya resource yang banyak untuk mereka bisa olah untuk menjadi tempat-tempat kayak gini. Kalau kita di Indonesia, kita banyak tempat natural kayak gua-gua natural, kita punya gunung-gunung natural. Kembali lagi ke kita gimana caranya kita bisa mengemas tempat-tempat wisata itu dengan baik, bebas dari pungli, bebas dari preman dan lain sebagainya, sehingga tempat-tempatnya ramah untuk pengunjung gitu. Jadi orang-orang gampang untuk berkunjung di sana. Mulai dari juga fasilitas yang diberikan kayak toiletnya apa, dan juga akses ke tempat itu gitu. Karena tempat-tempat kayak gunung sama cave itu kan sebenarnya nggak mudah untuk diakses kadang. Jadi kalau kita bisa lakuin itu semua, aku yakin Indonesia resource-nya itu jauh lebih banyak yang ada daripada yang ada di Singapura, guys. Oke, aku udah dari tadi entah tomat kamera apa, karena sambil nunggu adik aku dari yang lagi ada di toilet. Ada awannya nih di sini. Gift shop Rainforest Wow. Jadi untuk belanja souvenir adanya di sini. Kita cari Ini aku yakin lokasi rainforestnya nih 124 longitude. Mungkin kita cari apa, mereka jual merchandise Madagaskar cockroach, guys, kecoa Madagaskar. Entah ada atau enggak. Kalau ada bisa menarik nih, kita bisa beli boneka Madagaskar cockroach. Tapi kayaknya nggak mungkin mereka jual kecoa ya sebagai souvenir. Siapa yang mau beli kecoa? Mungkin cuma aku yang mau beli kecoa, guys. Bener aman kecoanya. Bener loh. Smiling round cockroach. I found it. Tapi terlalu lucu, guys, kecoanya. Jadi nggak, jadi palsu kecoanya. Harusnya kecoanya yang kayak tadi, seperti natural cockroach yang tadi aja lucu. Nah, ini yang gede banget. Berapa ini kayak gini? Sama, $29, guys. Sekitar 400.000 berarti. 400.000. Kalau yang kecilan kayak gini, nah ini $10. Ini 120.500. Tapi ngapain ya kecil kayak gini ya? Lucu sih ya, kecoa Madagaskarnya. Agak gedean dikit tuh di enggak, agak gedean dikit sama $10 juga, guys. Oke, gelap ya, lucu ya. Bisa lihat foto kita dari sini pakai face. Oh, foto-foto kita tadi dijual di sini. Coba face recognition, jadi dia bakal ngecek muka saya kayak gini. Guys, press OK dong. Dicari langsung nemu ya di sini. Oh sorry, no photo taking. Oh, no foto. No photo taking. Cuma maksudnya mau kasih lihat ada mereka bisa cari langsung dengan apa muka kita di sini. Keren ya, keren. Wow, oh beneran ternyata ada harimaunya di sana, guys. Yeah. Berapa ya dia jual? Please don't film the. No, I'm feeling me, right? Yeah. Have a nice day. Yeah, thank you. Jadi gitu, guys. Jadi di sana kita bisa langsung di tag dengan muka kita. Oke, dia langsung nemu semua foto-fotonya. Tapi sayang tadi kita ditegur karena nggak boleh rekam. Cuman basically dia bilang ada 3 jenis, ada 4 jenis harga lah. Jadi kalau misalnya digital semua yang kita foto tadi ada sekitar 40 foto, itu bisa dikasih soft copy-nya dengan harga $20. Terus kalau yang hard copy kita bisa select seperti 3-4 foto tanpa magnetnya itu kayak bisa taruh di kulkas gitu.
itu paling tadi kalau nggak salah $40. Nah, kalau yang dengan satu foto doang, tapi banyak magnetnya itu $50. Dan ada satu lagi yang kalau nggak salah 3 foto apa 4 foto dengan magnet juga itu lebih mahal lagi, $60 gitu guys. Tapi menurut saya ya is okay lah. Kalau tadi di dalam kalian udah foto dengan HP kalian harusnya udah cukup guys. Cukup. Ada yang halo di vlog. Oke guys, jadi gini aja perjalanan kita di Rainforest Wild Asia hari ini. Menurut saya ini tempat bisa jadi destinasi next untuk kalau teman-teman datang lagi ke Singapura, karena ini tempat masih baru banget buka, belum juga 1 bulan. Mereka baru buka di 12 Maret 2025. Jadi worth untuk teman-teman kalau datang ke Singapura untuk check out. Tapi menurut saya kalau teman-teman datang dengan tujuan untuk melihat binatang, mungkin teman-teman bisa consider ke Singapura Zoo aja. Karena di sini kayak tadi teman-teman lihat di vlog ini hoki-hoki nih ya, kayak tadi berarti kayak beruang, kita nggak sempat ngeliat beruang. Sama tadi ada beberapa binatang kayak kancil, kita juga nggak ngeliat kancil guys. Jadi hoki-hokian. Tapi kalau teman-teman pengen punya experience yang kayak mix antara trail, kayak gimana melewati jalan melewat batu-batu, stream, ya kan, kayak hutan-hutan rainforest, dan at the same time masih ngelihat sedikit binatang, tempat ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman gitu. Saran saya, datang jam 9 pagi ketika cuaca belum sepanas ini jam 12 siang. Bawa payung, bawa spray, karena di sini banyak nyamuk. Tadi saya sempat digigit pas awal-awal pagi-pagi. Dan juga kalau bisa teman-teman bawa botol minum. Karena apa? Karena di dalam itu ada tempat untuk isi air guys. Gitu aja dari saya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe jika suka. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye!